itu sebenarnya sangat mudah ya. Sebenarnya juga membandingkan pecahan hanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Jadi ada pertemuan, ada 4 orang meja. Nah, sajian di masing-masing meja itu diberikan porsi yang sama, menu yang sama. Tetapi di meja A itu diduduki oleh 11 orang, meja B 9 orang, meja C 13 orang, dan meja D 12 orang. Nah, di situ dengan porsi yang sama itu mau tidak mau meja A makanan itu harus dibagi 11 orang, meja B dibagi 9 orang, meja C dibagi 13 orang, dan meja D dibagi 12 orang. Bagian yang mana yang dapat lebih banyak? Nah, kita bisa, nah untuk bagian yang A, meja A ini setiap orang akan mendapatkan, atau kita dengan mudah saja kalau mau dituliskan ya, jadi tentu akan setiap orang itu mendapatkan bagian yang lebih banyak ketika dengan menu yang sama, porsi yang sama dibagi sedikit orang kan. Berarti jawabannya adalah peserta yang memperoleh bagian paling banyak di meja B karena hanya 9 orang. Nah, kalau kita tuliskan, misalkan kita memisahkan dengan huruf ya. Di sini ada M, ini adalah porsi makanan. Jadi porsi makanan, atau misalkan mau ditulis 1 juga boleh, ini dibagi 11 orang. Sedangkan yang B itu porsi makanannya dibagi 9 orang. Nah, yang C di sini porsi makanannya dibagi 13 orang. Porsi yang D itu porsi makanannya dibagi 12 orang. Nah, kalau kalian kok bingung dengan M, boleh ditulis dengan misalkan satu porsi gitu ya. Satu porsi isinya macam-macam. Nah, ditulis sebagai satu porsi dibagi 11 orang. Kemudian yang B itu satu porsi dibagi 9 orang. Yang C satu porsinya di sini jangan dianggap sebagai satu piring ya, tapi ya banyak gitu. 1/13, yang D itu dapat porsinya 1/12. Nah, ini kan kayak logika menyamakan pembilangnya sudah sama, cukup kita tinggal pakai logika aja. Ketika dibagi dengan sedikit orang, hasilnya lebih banyak atau mendapatkan bagiannya lebih banyak. Berarti jelas banget nilai pecahan terbesarnya ada di meja B gitu ya. Jadi 1/9. Berarti jawaban untuk nomor 8 itu ada di option B.